ya. Ini tadi pelajaran siapa Mas Fatah? Pelajarannya Pak Adi, guru PPKN. Guru PPKN ya. Artinya kita baru ini ya, kenal ya tatap muka kayak gini ya. Ibu juga baru ngeliat Mas Fatah nih. Ya tadi tuh dapat informasi dari guru BK, katanya Mas Fatah mau konseling individu ya, mau cerita. Sebelum kita perkenalan dulu ya. Kenalkan nama Ibu Dea. Mas Fatah bisa panggil Ibu Dea, atau teman-teman Mas Fatah juga suka manggil Ibu Dea tuh Ibu BK, tapi nggak tahu namanya. Nah, sebelumnya Mas Fatah sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, ini pertama kali. Baru pertama kali ya. Baru pertama kali ya. Oke. Nah, terus juga seperti yang Ibu tahu ya, datang ke sini pasti punya suatu problem ya gitu, sehingga yang membuat Mas Fatah ke sini yang pasti ada sesuatu gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kita melaksanakan kegiatan konseling individu, ada hal-hal yang harus Mas Fatah ketahui. Yang pertama itu kita harus menerapkan asas yang namanya kerahasiaan. Nah, kerahasiaan di sini pasti Mas Fatah sudah tahu nih, dari kata-katanya aja tuh rahasia. Artinya segala sesuatu yang kita bicarakan pada hari ini selama mengikuti konseling individu itu harus kita rahasiakan. Ibu akan menyimpan rahasianya, nggak akan Ibu sebarin kemana-mana. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya ada hal-hal pribadi yang Ibu sampaikan ke Mas Fatah ya mengenai Ibu, Mas Fatah bisa menerapkan asas kerahasiaan juga, jangan diceritakan kepada siapapun ya, jadi sama rahasia. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Terus yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Itu artinya segala sesuatu norma di sini kita jaga ya. Kalau misalnya Mas Fatah sekarang ini lagi dalam keadaan emosi, nggak apa-apa, tenang. Emosi itu misalnya kayak sedih, kalau misalnya sedih nggak apa-apa, mau nangis mau apa, jadi di ruangan ini itu terjamin kerahasiaannya, jadi relax, tenang ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Sudah paham ya? Jadi kira-kira apa nih masalah Mas Fatah? Saya tuh kalau di kelas masuk kadang kan takut ya Mbak, ini dipaksa-paksa jadi suka salah terus ketawain, jadi nggak percaya diri gitu kalau masuk. Oke, jadi permasalahan itu nggak percaya diri ya. Salah satunya tadi tuh kalau misalnya disuruh maju, Mas Fatah tuh ada ketakutan gitu ya. Terus kalau misalnya maju, kenapa nih diketawain teman tuh, karena apa? Gak tahu ya. Kalau selama ini menjawab nih, misal dipanggil di depan kelas menjawab, apakah jawaban Mas Fatah salah? Cuma apa ya, jawabnya tuh lama. Gitu. Terus biasanya yang ngetahuin itu teman-teman terdekat atau gimana? Ya dekat teman-teman sekelas gitu. Terus respon Mas Fatah setelah ditertawakan biasanya apa nih yang Mas Fatah rasakan? Langsung apa nih? Langsung ngedown atau gimana? Ya diam aja, dia ngomong kayak emosi gitu lah, kayak emosi enggak ya, pengen makan gitu. Terus Mas Fatah ada teman dekat nggak di kelas yang buat diajak sharing gitu? ada, cuma itu juga namanya sama ini enggak juga saya anggap teman dekat gitu. Terus apalagi nih keluhan Mas Fatah? Itu kan tadi yang di sekolah nih, kalau misalnya di rumah gimana?
kalau di rumah itu malah saya lebih nyaman. Jadi makanya saya sering banget sekolah lebih suka di rumah. Terus kemarin Ibu juga sempat dapat laporan nih dari guru bahasa Indonesia nih, katanya Mas Fatah jarang masuk. Mungkin salah satunya karena faktor itu ya. Apa itu gurunya itu selalu menunjuk saya gitu. Sedangkan Mas Fatah belum siap mungkin ya, belum ya istilahnya kalau misalnya kita ditunjuk mendadak gitu ya, kadang suka belum siap nih. Padahal sebenarnya Mas Fatah bisa ya. tahu iya banyak tahu cuma mikirnya kan jadi lama gitu kan kaget tiba-tiba kok saya. Oke, nah kira-kira nih kalau misalnya Mas Fatah sudah merasakan ketidaknyamanan ini kan sudah tidak nyaman nih, atau Ibu kasih ini dulu ya, gambaran misalnya ya, Ibu ada garis nih dari angka 1 ya, 1 sampai 10, di mana 1 sampai 5 ini Mas Fatah merasa tidak nyaman, jarang ya, dan 6 sampai 10 ini Mas Fatah merasa nyaman. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk sekarang Mas Fatah berada di angka mana nih? Sekarang saya bingung kalau saya bingung rasanya nyaman. Ada di angka mana nih? 6. 6 ya. Oke, 6 berarti nyaman ya, masih nyaman. Nah, untuk bisa ke angka 10 ini mungkin berproses ya. Mungkin kalau misalnya setelah Mas Fatah mengungkapkan lagi permasalahan Mas Fatah, mudah-mudahan bisa lega. Terus permasalahannya satu persatu kita entaskan ya, Mas Fatah. Oke, nah terus pada saat-saat yang misal pas kapan ya Mas Fatah tuh berpikir seperti, oh saya ini orangnya insecurean, gimana ya misalnya ngadepin hari esok, pas pada saat kapan? Pas pada saat tidur ya? Iya mau tidur. Terus apa nih yang di kepala Mas Fatah? Pengen aja nggak tidur lagi terus biasanya tidur aja gitu. Jadi perlu kita garis bawahi tadi permasalahan yang membolos karena Mas Fatah katanya tadi ya mungkin insom juga ya gitu, nggak bisa tidur gitu. Oke, jadi saat yang seperti itu ya Mas Fatah tuh kepikiran gitu. Nah, oke, nah sekarang ya Ibu kasih Mas Fatah gambaran ya. Misal nih Mas Fatah lagi tidur nih, mimpi di dalam mimpi itu ketemu kayak yang namanya apa namanya tongkat ajaib itu cuma bisa mengabulkan satu permintaannya. Kira-kira apa yang mau Mas Fatah ini mau Mas Fatah minta? Apakah pengen gak insecure lagi atau gimana? ya pengen berubah. Oke. Ibu boleh ini nggak minta satu aja, kira-kira perubahan yang seperti apa yang Mas Fatah inginkan? apa ya dari segi kepercayaan diri gitu. Nah, mungkin Mas Fatah sudah ada gambaran kira-kira mau melakukan apa nih setelah ini? apa ya nggak tahu kalau Biar percaya diri. Apa kamu mendekatkan diri misal ke teman-teman misal atau gimana misal? dekat ke teman-teman ya, paling kan ya teman-teman itu apa ya nggak tepat lagi jadi seringnya nggak takut terus kalau main bareng juga saya dijatuhin gitu.
cuma pengen sih deket. Ya gimana ya. Nah, karena Mas Fatah merasa teman itu kan nggak sefrekuensi, terus juga nggak dekat kan. Nah, mungkin ya di saat dia sering menertawakan Mas Fatah di kelas misalnya, karena dia itu belum kenal siapa Mas Fatah gitu. Benar nggak seperti itu? Atau ada ini lain dari Mas Fatah, tanggapan lain? Ya gimana ya, memang di kelas saya jarang ngomong, nggak terbuka sama teman-teman lain. Terus teman-teman yang lain juga nggak terbuka sama saya. Jadi ini ya Pak, belum menemukan teman dekatnya di sekolah. Mungkin saran Ibu untuk menemukan support system dari teman ya, apalagi di sekolah, supaya Mas Fatah lebih semangat lagi, terus nggak insecure lagi. Pelan-pelan ya Mas Fatah coba ajak berkomunikasi teman. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang ada kecenderungan sering menertawakan atau membuli, nanti akan tidak lanjutin sama BK ya, guru BK. Nah, untuk sekarang ya kita fokus ke masalahnya Mas Fatah dulu. Mas Fatah kan sudah tahu nih, sudah cerita sama Ibu tadi kan, bla 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 bla. Sekarang apa nih yang akan Mas Fatah lakukan sekarang? Apa itu? Tadi Mas Fatah bilang mau berubah. Nah, gimana? Mulai dari mana nih berubahnya? Ngobrol. Banyak ngobrol. Tapi untuk kapasitas mengobrol sama teman, sepertinya untuk orang-orang yang gimana ya, ada hal-hal yang perlu dibicarakan sama teman, ada hal yang tidak perlu dibicarakan sama teman. Dan juga mungkin tipe Fatah ini ya, ini aja Pak, sangat privacy gitu ya, sangat suka menyendiri. Itu menurut Ibu bukanlah sesuatu hal yang nggak baik tuh, enggak, cuman dimana seseorang tuh kan masing-masing kan punya titik kenyamanannya masing-masing kan. Jadi ya mungkin kalau untuk sekarang biar masalah Mas Fatah terputuskan, ya Mas Fatah mencoba untuk tadi ngobrol sama teman gitu ya. Oke, nah kira-kira ada lagi nggak anak yang mau Mas Fatah sampaikan Ibu? Ada atau sudah cukup atau gimana? Kayaknya Sudah cukup ya. Oke, nah sekarang Ibu tanya lagi nih ke penggarisnya. Dari angka 1 sampai 10, Mas Fatah berada di angka mana? 9. Oh, berarti 9 udah merasa kayak nyaman ya? Agak enteng gitu. Oke. Jadi nanti ya sekitar mungkin insya Allah minggu depan ya, nanti kita konseling individu lagi ya. Mudah-mudahan permasalahan Mas Fatah ini ya bisa pelan-pelan ya, pelan-pelan Mas Fatah ini kita entaskan sama-sama. Seperti yang Mas Fatah tadi bilang kan, Mas Fatah pengen berubah segala macam. Nah, nanti setelah dari konseling individu ini, Mas Fatah ya yang dilakuin, coba sama-sama. Nanti kalau misalnya ada apa, silakan hubungin Ibu lagi, nanti kita atur jadwal kapan konseling individu lagi ya. Insya Allah minggu depan bisa. Hari apa nih kira-kira? Hari Jumat. Hari Jumat ya, seperti hari ini. Oke, jadi nanti datang ke sini. Terus habis ini pelajaran apa? Ekonomi. Pelajaran ekonomi ya. Oke, nanti bisa izin aja sama ibunya kalau Mas Fatah baru dari ruangan BK. Oke, nah sebelum Fatah masuk ke kelas, ini ibu ada ini nih, gambar nih. Ini ada lingkaran ya, lingkaran.
ada segitiga, ada love ya, sama kertas kosong. Nah, di 3 gambar ini ya, Mas Fata silakan pilih satu gambar, nanti Mas Fata teruskan garisnya. Kira-kira mau buat apa nih? Nah, terus Mas Fata ceritain kenapa gambar itu. Sekarang Mas Fata pilih mau yang mana? Segitiga ya. Oke, yang segitiga ya. Silakan Mas Fata gambar. Kira-kira mau gambar apa? Ya, ya. Udah? Udah. Oh, jadi Mas Fata gambar rumah. Kira-kira kenapa nih gambar rumah? Kalau di rumah tuh saya paling nyaman gitu daripada di rumah. Jadi kalau di rumah itu kan ada kakak, ada rumah tuh ada orang yang bisa diajak ngobrol, Bisa mensupport sepatah gitu ya. Oke, jadi meskipun Mas Fata dikelilingi sama seperti kakak ya, orang baik lah, orang-orang yang support kita di rumah, tapi yang namanya hidup, kita selalu dituntut untuk mandiri ya. Jadi yang namanya insecure itu harus kita buang jauh-jauh ya dari diri kita ya. Jadi Ibu yakin Mas Fata bisa ya. Minggu ini berproses dulu ya, pelan-pelan ya, ajak ngobrol temannya atau gimana biar perasaan Mas Fata juga tenang. Oke, jadi sudah cukup ini ya, lega ya, lumayan. Oke, nah dari sini ada lagi nggak yang ingin Mas Fata sampaikan selama melaksanakan konseling individu? Kalau misal punya konflik bisa dulu. Oh, nah nanti kalau misalnya urgent apa gitu ya, apa di WhatsApp aja Ibu ya, nanti kita tentuin pertemuannya. Atau kalau misalnya memang urgent sekali, nggak lupa lewat WhatsApp aja ditanya. Oke ya. Oke, dari sini udah cukup? Udah ya. Terima kasih yang sudah datang ke ruang BK ini, sudah mau menceritakan masalah Mas Fata. Mudah-mudahan permasalahannya kita bisa entaskan sama-sama ya Mas Fata. Oke, nah ini karena berhubung jamnya udah masuk ya, pelajaran apa nih? Ekonomi ya. Oke, Fata boleh masuk kelas. Terima kasih Mas Fata.